Halo, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nia Detan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini anak-anak akan belajar tentang pola hidup bersih dan sehat. Anak-anak, apakah hari ini semua ketika hadir di depan layar sudah sarapan pagi? Terima kasih. Haruslah kita sama-sama pahami bahwa pada pagi hari kita ada menikmati dua sarapan. Sarapan yang pertama adalah bentuk doa, sarapan untuk rohani kita. Dan sarapan yang kedua adalah makan dan minum, sarapan untuk menjaga ketahanan dan daya tubuh dalam rangka meningkatkan imun kesehatan kita masing-masing. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada materi kita hari ini. Selamat mengikuti. Salam. Halo anak-anak hebat. Materi kita seperti yang sudah Ibu katakan, yakni tentang pola hidup bersih dan sehat. Apa itu pola hidup bersih dan sehat? Dan siapa pelaku dari pola hidup bersih dan sehat tersebut? Nah, kalau bicara soal hidup bersih dan hidup sehat, tentu anak-anak sudah tidak lagi merasa seperti barang baru. Karena pola hidup bersih, pola hidup sehat, hukumnya wajib. Tetapi harus kita tahu dengan benar siapa dan apa saja pola hidup bersih yang sehat itu. Nah, bicara soal siapa dan apa atau apa dan siapa, tentu kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa mengapa pola hidup bersih dan sehat perlu dalam kehidupan keseharian kita. Pola hidup bersih dan sehat itu merupakan langkah awal menuju kepada kualitas kehidupan yang sehat dalam hidup bermasyarakat. Pengertian daripada pola hidup bersih dan sehat adalah perilaku kesehatan yang dilakukan oleh setiap individu atas dasar kesadaran pribadi, sehingga tatanan dalam keluarga, baik itu orang tua, saudara, dan lingkungan di mana kita beradaptasi akan sangat menolong kehidupan kita sendiri dan juga orang-orang yang ada dengan sekitar kita, karena kita selalu taat pada pola hidup bersih dan sehat. Anak-anak, keterkaitannya dengan kehidupan anak-anak sebagai pelajar, keterkaitannya pola hidup bersih dan sehat di dalam tatanan sekolah, tentunya ada beberapa hal yang harus anak-anak lakukan. Namun anak-anak juga perlu tahu bahwa pola hidup bersih dan sehat itu mencakup lingkungan seperti apa saja, atau yang tadi Ibu katakan siapa saja. Yang pertama adalah pola hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang ketiga, pola hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang keempat, pola hidup bersih dan sehat pada sarana kesehatan. Dan yang kelima, pola hidup bersih dan sehat di tempat
umum. Mari kita bahas satu persatu. PHBS di rumah tangga. Dalam rumah tentu ada individu-individu yang disebut ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, mereka-merekalah yang harus menjadi pelaku utama dari pola hidup bersih dan sehat ini. Yang kedua, di sekolah. Di sekolah ada individu yang namanya kepala sekolah, ada individu yang namanya guru-guru, ada individu yang namanya pegawai administrasi sekolah, ada individu yang namanya penjaga sekolah, dan ada individu yang namanya petugas keamanan sekolah. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan iklim bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pola hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Kalau di tempat kerja ada yang namanya pegawai kantoran atau pegawai yang bekerja di sebuah instansi, apakah itu instansi swasta, instansi pemerintah, ada juga individu yang disebut penjaga kantor, pengamanan kantor, dan lain-lain. Sama halnya juga di sarana umum. Nah, yang masuk pada kategori sarana umum seperti apa? Seperti tempat ibadah, rumah sakit, kantor polisi, bank, atau tempat-tempat lainnya yang jumlah manusianya itu terdiri dari individu-individu yang sangat bervariasi. Dan ada juga sarana kesehatan. Kalau bicara soal sarana kesehatan, pasti anak-anak langsung bayangkan, oh dokter, oh perawat, oh bidan, ya, mantri rumah sakit, tenaga medis, dan merekalah yang menjadi pelaku utama sebagai virus penyebaran pola hidup bersih dan sehat. Anak-anak, karena kita adalah pelajar, kita adalah anak sekolah, maka kali ini Ibu akan lebih menitik beratkan tentang pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Mengapa harus di sekolah? Karena di sekolah ada pelaku-pelaku pendidikan. Pelaku-pelaku pendidikan adalah orang-orang terhormat dan orang cerdas. Sehingga memang pelaku-pelaku pendidikan harus mempromosikan, harus menjadi promotor daripada pola hidup bersih dan sehat ini. Mengapa harus di sekolah? Karena sekolah merupakan tempat di mana adanya aktivitas pemberdayaan manusia cerdas, adanya siswa, adanya tenaga administrasi sekolah, adanya bapak ibu guru, dan juga ada masyarakat-masyarakat lain yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, jika kita sendiri mulai tergerak hati dari diri atau pribadi kita untuk belajar dan melaksanakan aktivitas kita dengan pola hidup bersih dan sehat, tentu kita merupakan agen perubahan yang menciptakan sekolah yang sehat. Jadi manfaat daripada pola hidup bersih dan sehat di sekolah adalah demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan semangat pembelajaran baik untuk guru, untuk murid, ya, dan juga akan menjadi modal bagi lingkungan di mana sekolah kita berada. Dengan demikian,
tanpa kita sadari kita menciptakan iklim pembelajaran yang sehat, yang berenergi positif, yang indah, yang rindang, sehingga siapapun yang bertamu ataupun yang bertandang ke sekolah kita akan betul-betul merasa nyaman, merasa aman karena berada di lingkungan yang asri. Begitu ya anak-anak. Nah, karena itu pola hidup bersih dan sehat haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Siapakah diri kita sendiri? Kalau kita sebagai pelajar, kita sebagai murid harus mulai dari diri seorang pelajar atau diri seorang murid. Kalau sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pegawai tata usaha, sebagai penjaga sekolah, ataupun sebagai keamanan sekolah, maka semuanya itu harus melakukan dari pribadi masing-masing. Dari kumpulan pribadi-pribadi ini akan menjadi satu masyarakat yang besar. Nah, masyarakat yang besar inilah yang kita sebut dengan masyarakat sekolah. Masyarakat yang hidup dalam suatu lembaga, dalam tatanan hidup yang sehat, selalu hidup nyaman, selalu hidup tenang, dan membuat semua pihak atau membuat masyarakat sekolah merasa memiliki sekolah ini dengan lebih baik sehingga merasa menghargai. Anak-anak hebat, kalau kita bicara soal pelaku utama dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, tentu ada alat ukurnya, tentu ada indikatornya, atau bahasa sederhananya apa-apa sih yang harus kita lakukan sebagai wujud dari pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini dia. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Mencuci tangannya khasiatnya untuk apa? Khasiat dari mencuci tangan adalah membersihkan adanya bakteri yang ada di sekitar kulit tangan atau bagian kuku yang di jari-jari kita. Nah, dengan menggunakan air bersih sehingga bakterinya itu akan terbilas dan pergi seiring jalannya air. Hal yang kedua, makanlah atau konsumsilah jajanan yang sehat di sekolah. Nah, jadi jajan itu harus jajan sehat. Jajan sehat itu ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, yakni jangan sampai jajanan yang menggunakan zat pewarna buatan. Contohnya, zat pewarna untuk kain tetapi dibuat menjadi pewarna makanan, kue, atau jajanan ringan lainnya. Nah, yang berikut apa lagi? Selain pewarna ada juga perasa. Perasa buatan. Perasanya untuk yang lain tetapi itu dibuat menjadi penyedap pada makanan. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak bisa mengakibatkan radang, usus, ya, atau sakit lainnya akibat jajan yang salah. Dan yang berikutnya adalah menggunakan jamban atau toilet secara bersih dan sehat. Nih, kenapa menggunakan jamban juga menjadi indikator ya? Karena kebiasaan kita nih.
Kalau menggunakan jamban, biasanya kalau habis BAB atau habis BAK, tidak lagi memperhatikan apakah jambannya sudah kita bersihkan atau belum. Jadi mulailah dari diri kita sendiri menjaga kebersihan sebagai tanda bahwa kita memang orang yang cinta, bersih, dan juga sehat. Nah, yang selanjutnya apa lagi? Olahraga yang teratur dan terukur. Seperti apa itu olahraga yang teratur dan terukur? Artinya bahwa lakukanlah olahraga kebugaran ya, sehingga tubuh jasmani kita tetap segar dan juga bugar dan dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita secara baik dan juga bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah memberantas jentik nyamuk. Nih, kadang-kadang kita hidup cuek nih. Ya, biasa kan anak-anak kalau di rumah habis pulang sekolah atau dari mana saja, buka pakaian lepas di situ, pikir nanti kan ada pembantu atau ada mama atau ada kakak yang pungut nih, ya kan? Hal inilah yang tanpa disadari kita memberikan sarang kepada nyamuk untuk bertelur, berkembang biak, dan akhirnya nyamuk itu balik menyerang diri kita. Nah, terakhir dan tubuh kita sudah mulai meriang, panas tinggi. Setelah dicek ke dokter, mengidap malaria atau demam berdarah. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu anak-anak lakukan di rumah. Salah satu cara kita memberantas jentik nyamuk dengan apa? Menguras air di bak kamar mandi, menjaga kebersihan ruangan dengan tidak menumpuk pakaian-pakaian kotor. Begitu juga dengan membersihkan kaleng-kaleng bekas atau bekas kemasan minuman yang bisa berpeluang memberikan tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Selanjutnya adalah tidak merokok di lingkungan sekolah. Kita kan sama-sama tahu tuh, kalau di kemasan rokok ada tulisan merokok berbahaya bagi tubuh, berbahaya bagi kesehatan. Tentu bukan bagi tubuh atau kesehatan hewan, tetapi bagi tubuh dan kesehatan manusia. Nah, anak-anak ini kan sekarang pas manis-manisnya nih, usia 11 tahun, usia 12 tahun. Ini kalau anak-anak SMP kelas 7 itu masuk pada kategori praremaja. Kenapa masuk kategori praremaja? Artinya bahwa anak-anak secara fisik masih sangat-sangat rentan terhadap zat-zat lainnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa di rokok itu kan ada zat-zat yang berbahaya, ya. Karena itu anak-anak dalam usia praremaja hendaklah mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, makanan-makanan yang bergizi, ya, makanan-makanan yang sehat, minum air yang bersih, minum air yang sehat, sehingga tujuan hidup anak-anak yang kelak akan menjadi tulang punggung orang tua, termasuk juga menjadi pilar-pilar bangsa, itu betul-betul dapat tercapai dengan baik. Sehingga jangan sampai anak-anak mau coba-coba merokok. Atau ada istilah nih anak-anak muda nih, coba satu batang kawan. Nah, dari satu batang menjadi 2 batang, dari 1 batang menjadi 1 bungkus, dan seterusnya. Ya, jadi hal ini
sangat tidak baik bagi tumbuh kembang anak-anak pra-remaja. Jangan bergaul dengan hal-hal yang kelak membuat anak-anak menjadi menyesal karena tujuan hidup anak-anak itu tidak tergapai sebagaimana cita-cita kalian. Yang berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini lagi satu persoalan, satu kebiasaan kita. Kebiasaan yang seperti apa? Nih, anak-anak kan biasa nih kalau di sekolah ada yang sudah membawa makanan dari rumah dalam bentuk kemasan, ya, ataupun ada yang membeli dari kios-kios di sekitar sekolah, ya, atau di kantin makanan-makanan kemasan, ya. Itu biasanya kan sebenarnya bukan tidak tahu bahwa itu adalah sisa makanan, itu adalah sampah, tetapi karena keasikan akhirnya lupa bahwa kantong-kantong kresek, kemasan air mineral atau kemasan peppermint hendaklah dibuang pada tempatnya, yakni tempat sampah yang sudah disediakan di sekitar lingkungan sekolah. Ada sampah organik, ada sampah non organik, masukkanlah pada tempatnya yang tepat. Dengan demikian kita atau anak-anak turut menciptakan iklim sekolah yang bersih dan sehat. Dan yang indikator yang selanjutnya atau yang terakhir di dalam indikator pola hidup bersih di sekolah, yakni melakukan kerja bakti bersama warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, rindang, dan asri, ya, yakni berawal dari ruang kelas masing-masing, ya. Piketnya harus dijalankan secara baik dan bertanggung jawab, ya. Sampah-sampah di kelas hendaknya itu ditaruh di tempat sampah. Karena itu anak-anak harus dijaga benar bahwa sampah atau kotoran apapun, ya, harus ada pada tempatnya. Kemudian tanaman-tanaman yang ada di sekolah harus dijaga kehidupannya. Kenapa demikian? Salah satu indikator sekolah yang sehat, rindang dan indah tentu memiliki lingkungan yang hijau, bersih, dan juga menawan hati. Dan untuk hal itu harus selalu sama-sama kerja sama-sama, bergotong royong, menjaga lingkungan yang sehat, ya, melakukan bakti sosial bersama Bapak Ibu guru, bersama Bapak Ibu pegawai dan warga sekolah lainnya merupakan sebuah kewajiban kita. Nah, jikalau kita sudah melaksanakan ke-8 indikator tadi secara baik dan benar, maka tentunya sekolah kita adalah sekolah yang berkategori sehat. Nah, kalau sekolah yang berkategori sehat, berarti anggota komunitas yang ada di sekolah itu sudah berperilaku hidup bersih dan sehat dan mampu mencegah kondisi sekolah dari titik-titik rawan penularan atau sumber berbagai penyakit. Dengan demikian, maka pola hidup bersih dan sehat yang anak-anak lakukan di sekolah dapat dibawa pulang ke rumah dan lakukanlah itu di dalam rumah. Anak-anak menjadi pelopor utama untuk pola hidup bersih dan sehat, ya. Di dalam rumah itu untuk siapa? Untuk keluarga yang ada di rumah, ayah, ibu,
kakak, adik, dan saudara-saudara lainnya, termasuk juga di lingkungan di mana anak-anak hidup, berkembang, belajar, bersosialisasi, dan melakukan aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Setuju kan? Kalau kita bersih pasti sehat. Sehat indikatornya adalah bersih. Nah, kalau kedua ini dimiliki oleh anak-anak, maka percayalah anak-anak termasuk kategori sehat. Apalagi saat ini kita lagi dilanda dengan pandemi COVID-19, di mana virus ini sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Tadi dalam pembelajaran yang indikator tentang pola hidup bersih dan sehat, belum Ibu sampaikan tentang 5M. Dalam indikator itu baru ada 1M, yakni mencuci tangan dengan sabun dan air bersih menggunakan air yang mengalir. Ya, jadi 5M itu yang pertama tentu menggunakan masker. Yang kedua mencuci tangan dengan air dan sabun. Airnya harus air yang mengalir. Dan menjaga jarak. Jaraknya 1 sampai 2 meter. Anak-anak yang kebiasaan jalan bergandengan tangan untuk di masa Covid ini tidak boleh, ya. Hal yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi jangan nanti ada tabrakan di mana anak-anak itu mendengar, oh ini teman saya, oh ini keluarga saya. Anak-anak beramai-ramai pergi untuk menyaksikan. Itu sudah tidak perlu lagi. Atau ada event bola kaki di mana teman-teman anak-anak bilang, kita mau pergi nonton itu karena teman-teman kita. Tidak boleh lagi, ya. Hindari kerumunan, ya, di mana kita tidak tahu bahwa di antara orang-orang yang berkerumun bersama-sama dengan kita, mereka terpapar virus COVID, ya. Dan 5M yang terakhir adalah kurangi mobilitas. Jangan keluar rumah kalau tidak benar-benar penting. Begitu ya anak-anak. Dengan demikian lengkaplah sudah bagaimana kita kemasi hidup kita supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, ingat pesan Ibu Nia kepada anak-anak bahwa jagalah diri kalian, karena jikalau kalian sakit maka keluarga pun ikut sakit. Mari belajar hidup sehat, karena hidup sehat bagian daripada melakukan ibadah kita. Oke, demikianlah pemaparan Ibu Nia untuk anak-anak hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jadilah pelaku pola hidup bersih dan sehat, dan juga pelaku pemutus rantai penyebaran COVID di sekitar Anda. Jadilah sebagai agen perubahan dan mulailah dari diri kalian sendiri. Salam sehat, sukses selalu, dan Tuhan memberkati kita semua.